Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Send Design. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait soal-soal CSWA ya. Yang mana di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa soal di awal ya. Lalu kita akan melanjutkan ke ini ya, ke pertanyaan berikutnya. Kita lompat ke section yang lain ya. Nah, di sini soalnya adalah soal CSWA yang dibuat oleh Kian Kalis dan juga Ryan Kohler ya. Oke, kita coba lompat ke section F di problem 4. Nah, di sini sebenarnya saya memiliki kunci jawabannya ya, di file yang satunya lagi, yang mana di sini soalnya sama, cuma di sini ada kunci jawabannya ya. Ketika yang ditanyakan nilai variabelnya A, B, C-nya sekian, maka hasil massa yang dihasilkan adalah ini. Lalu jika variabel A, B, C-nya sekian, maka massa yang didapat adalah sekian, dan juga jika variabel A, B, C-nya adalah sekian, maka massanya sekian. Baik, sebelumnya kita ini ya, bagi teman-teman yang mungkin baru melihat di video yang kali ini, silakan teman-teman bisa melihat di video sebelumnya terkait pembahasan bagaimana kita membuat ini ya, apa equation untuk memasukkan persamaan-persamaan variabel yang di sini ya. Jadi di sini bukan persamaan ya, maksudnya adalah variabel A, B, C yang mana nanti akan dimasukkan ke dalam soal 3D geometrinya ya, yang mana di sini ada eh, variabel-variabel yang sudah ditentukan di awal ya. Di sini ada B, C, dan juga A juga di sini ya. Nah, baik, langsung kita kerjakan ya. Kita buka SolidWorks-nya, lalu kita kerjakan menggunakan equation. Karena equation sendiri itu adalah fungsinya untuk membuat mensimplifikasikan hasil 3D kita supaya nanti ketika nilai variabelnya dirubah-rubah, maka itu secara otomatis kita cukup mengubahnya nilai dari variabel tersebut ya. Maka kita tidak perlu mengubah atau memasukkan nilai di 3D geometrinya, kita cukup masukkannya di sini ya, nilai variabel A, B, C-nya jika diganti-ganti, maka secara otomatis sistem SolidWorks akan mengkalkulasinya secara otomatis ya. Itulah manfaat dari kita menggunakan fitur equation yang ada di SolidWorks. Oke, lanjut kita buat 3D-nya ya. Kita buka SolidWorks-nya. Di sini saya sebenarnya sudah membuat, lalu kita coba ini ya, kita coba ulangin lagi. Di sini saya buat ini equation-nya ya, teman-teman ya. Jadi jika equation-nya tidak muncul, silakan teman-teman membuat equation-nya muncul ya, seperti yang di video sebelumnya ya. Oke, yang pertama di sini kita buat ini ya, part baru, new part, lalu kita buka part. Nah, di sini equation-nya langsung muncul ya teman-teman. Nanti langsung siap kita masukkan equation-nya ya. Lalu sebelumnya kita juga lihat di sini ya, perintahnya di sini. Di sini ada ini ya, materialnya yang digunakan adalah IC304 yang masuk ke dalam tipe steel, yang mana memiliki densitas 8.000 kg per meter kubik. Dan juga jangan lupa di sini menggunakan ini ya, satuan mmgs. Oke, kita kembali ke SolidWorks-nya, kita setting dulu satuannya. Setelah settingannya sama, mmgs, lalu kita mulai membuat 3D-nya ya. Oke, kita membuatnya dari top plane, sketch, lalu kita buat lingkarannya dulu ya. Sorry, kita buat lingkarannya dulu, seperti ini, ini. Oke. Oke, setelah kita buat seperti ini, kita masukkan equation-nya dulu ya teman-teman ya. Kita masuk ke equation, klik kanan, lalu manage equation. Lalu di sini ada global variable, kita masukkan nilainya A, tab, kita masukkan nilai A-nya adalah yang ini dulu ya. Yang kita masukkan adalah yang ini dulu ya teman-teman ya. A-nya 56, B 11, C-nya 38. A-nya 56, B-nya 11, C-nya adalah 38 ya. Oke, sama ya. Jika sudah kita oke.
Nah, kita masukkan sini ya. Inner diameternya di sini dia menggunakan diameter A. Kita masukkan nilainya A di sini sama dengan global variable A. Kita oke. Maka di sini langsung ya. Nilainya 56, di sini ada simbol equation seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kita lanjut ke sini ya. Untuk diameternya adalah jarak antara inner diameter eh, dengan ini ya. Nilainya B kalikan 3. Jarak ini kita tekan shift ya. Kita tekan tahan shift di keyboard kita, lalu pilih ini dan juga ini. Lalu kita klik sama dengan global variable B kita kalikan 3 seperti ini ya. Nah, jika sudah kita oke. Setelah itu kita masukkan ini ya, pitch center diameternya atau PCD ya, jarak nilainya adalah 8 ya. Nilainya adalah B, mohon maaf. Itu adalah jarak dari inner center pitch center diameter atau PCD ke luar ini, diameter luarnya. Kita masukkan sini, tekan tahan shift, lalu pilih ini, lalu kita berikan nilai sama dengan B. Oke, jika sudah kita oke. Nah, setelah itu kita berikan lubang ini ya. Di sini ada keterangan 24 kali diameter B kali 2/3. 24 ini adalah jumlah dari lingkaran ini ya. Yang pertama lingkaran ini ada 12 dan satunya adalah di bawahnya. Jadi totalnya adalah 24. Nah, diameternya adalah B dikalikan 2/3. Oke, kita masukkan lingkarannya. Di sini kita buat sama dengan B, kita kalikan ya 2/3. Oke. Nah, ini nilainya ya. Oke, setelah itu kita lingkaran ini kita pattern menggunakan circular pattern. Nah, setelah itu kita masukkan nilainya. Di sini kita masukkan 12. Jangan lupa di sini kita centang ya equal spacingnya dan juga ini nilainya otomatis 360 jika kita klik equal spacing. Nah, jika sudah kita oke. Nah, setelah itu kita lihat ya lingkaran yang sudah terbuat menggunakan circular pattern ini hanya lingkaran yang awalnya saja yang ini ya yang jadi referensi ini saja yang hitam garisnya. Nah, ini yang lain dia masih biru alias apa? Dia masih underdefined. Alangkah baiknya kita buat ini ya fully defined ya seperti materi-materi sebelumnya ya. Usahakan garis-garis sketch yang kita buat itu fully defined. Caranya adalah kita klik ini center ininya, titik center dari lingkaran yang kecil, lalu kita tekan tahan kontrol keyboard kita, lalu pilih garis ini, lepas kontrolnya kita pilih make consider. Nah, oke, sudah nempel yang ini. Sekarang kita coba yang ini ya, ini masih belum nempel. Nah, caranya sama ya, ini dengan ini kita consider. Nah, maka otomatis dia sudah fully defined. Nah, kalau sudah, kita perlu mengekstrud boss dengan ketebalan ini ya, B. Nah, ketebalannya adalah B. Oke, kita ekstrud boss. Di sini kita masukkan menggunakan global variable B. Lalu kita oke. Nah, jika sudah, tahap berikutnya adalah kita membuat lehernya ini ya. Oke, kita buat lehernya ini dengan cara kita buat dari sini. Sketch. Lalu kita ambil ini, lingkaran ini, lalu kita convert entities. Ini ya, hasil dari convert entities-nya ini. Setelah itu kita buat ini ya. Ini lingkaran luarnya adalah jarak dari lingkaran dalam, nilainya adalah B. Kita buat lingkarannya dulu yang luar sini, jaraknya adalah ini dengan ini adalah sama dengan B.
Oke, jika sudah kita membuat ini ya, radiusnya 78 dari ini. Oke, kita buat garis bantu ya. Di sini kita buat yang infinite length aja ya, nggak apa-apa ya. Maksudnya adalah kita buatnya garis bantunya ini seperti ini ya. Dia langsung full. Nah, kalau kita zoom out, dia nggak punya batas ya. Karena kita tadi pilih infinite length. Kita buat biasa aja juga nggak masalah ya. Misalkan segini juga nggak apa-apa. Oke, bebas. Lalu jaraknya adalah ini ke sini adalah 78. Sama ya, 78. Oke, jika sudah kita eh, masuk ke revolve. Sorry, bukan revolve, apa? Eh, ya, revolve ya. Setelah itu jangan lupa di sini hasilnya masih ini ya. Di sini kita masukkan nilainya adalah global variable yang apa ya tadi? Di sini global variabelnya adalah C, yang ini ya. Nah, ini C. Kita masukkan sama dengan C. Sorry, sama dengan C. Coba, nah hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat tapak depan, hasilnya sudah sudutnya 38 derajat. Oke, jika sudah kita oke. Ya, hasilnya seperti ini. Lalu kita lanjutkan membuat bagian atasnya ya, topinya ini dengan cara yang sama seperti kita membuat lingkaran yang bagian bawah ini ya. Nah, yang ini. Nah, kita buat dari permukaan yang ini ya. Kita sketch, lalu kita ambil ini, kita convert entities, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita buat yang sama ya seperti sketch yang pertama ini ya. Nah, kita buat lingkarannya ada dua lagi, sini dan juga satunya sini. Yang ini menggunakan construction geometry. Nah, kita lakukan hal yang sama, kita ulangi ya. Kita ulangi dari yang pertama tadi ya. Ini prosesnya sama ya. Kita buat yang ini B kalikan 3, yaitu jarak antara ini dengan ini sama dengan B dikali 2 per 3. Kita oke. Nah, oke. Oh, sorry. B kalikan 3. Ulangi ya. Di sini. B kalikan 3. Seperti ini ya. Oke, kita oke. Lanjut. Kita buat yang ini, yang construction geometrinya. Jaraknya adalah ini ya, dari luar ke ininya B. Ini ya, B. Caranya sama ya. Ini ke sini, global variable B. Setelah itu kita oke. Nah, kita lanjutkan lagi dengan lingkaran yang di sini. Ini adalah ini ya, B dikalikan 2 per 3. Sama dengan B kali 2 per 3. Kita oke. Setelah itu kita perbanyak menggunakan circular pattern. Lalu di sini jumlahnya kita ganti 12. Ini jangan lupa equal spacing. Kita oke. Dan bam. Mohon maaf, ini saya tadi ambilnya sini salahnya. Kita ulang ya. Kita lingkaran yang kecil ini kita circular pattern. Jangan lupa poinnya kita ganti ya. Poinnya ini kita hapus. Lalu kita ambil yang ini ya. Nah, titik center yang ini ya, bukan yang ini, tapi yang ini. Nah, jika sudah kita masukkan nilainya ini 12. Oke. Kita oke. Setelah itu ini kita buat fully divide dengan cara yang sama dengan cara yang sebelumnya. Gitu. Oke. Jika sudah,
kita buat extrude boss dengan ketebalan yang sama ya. Di sini menggunakan ketebalan B. Maka di sini kita masukkan global variable B. Nah, kita oke. Nah, oke, 3D-nya udah jadi, tinggal kita buat. Yang belum adalah kita buat filletnya ini ya. Filletnya adalah radius 2. 8 kali ini apa? Ada 8 edge yang harus di fillet. Mana aja? Kita kerjakan ya. Kita langsung kita fillet. Sini ya, fillet. Dengan nilainya, jangan lupa di sini kita pilih yang fillet tipenya adalah constant size fillet. Setelah itu kita di sini kita masukkan nilai 2. Oke. Nah, jika sudah kita pilih permukaan edge ini ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, ada 8 ya. Lalu kita oke. Nah, jika sudah 3D-nya sudah kita buat sesuai dengan dimensi yang sudah diberikan di soal, maka langkah selanjutnya adalah kita memasukkan ini ya. Kita memasukkan ini ya, tipe materialnya ya, yaitu menggunakan IC 304. Nah, oh ya, sebelum kita masukkan materialnya, di sini sebenarnya di soal itu kita diberikan clue oleh soalnya. Ini ya, hint. Hint ini digunakan untuk panduan kita ya, bahwa hint ini menunjukkan bahwa this part can be built using only 4 features. Artinya, part yang kita buat ini, di soal ini, itu bisa kita buat menggunakan 4 tahap. Ya, 4 tahap yang paling cepat adalah 4 tahap. Namun jika teman-teman memiliki tahap yang lebih dari 4, tidak masalah ya. Yang penting sesuai dengan soalnya. Artinya, jika kita atau teman-teman membuat 3D part ini lebih dari 4 step, itu pun nggak masalah. Yang penting acuannya adalah masa yang kita buat, yang kita dapatkan itu sama dengan soal. Yang jelas, masa yang didapat itu juga memiliki syarat ya. 3D dimensinya itu harus sesuai dengan soal dan juga bentuknya harus sama. Oke, karena masa ini juga bisa didapat meskipun partnya tidak pas gitu ya. Tapi masa yang benar adalah atau masa yang didapat bisa dikatakan benar jika 3D partnya ini benar dari sisi bentuk dan juga benar dari sisi dimensi. Oke, seperti itu. Lanjut kita masukkan materialnya yaitu menggunakan tipe steel IC 304. Nah, kita masukkannya dengan cara ini ya. Material ini kita klik kanan, edit material. Lalu kita masukkan steel. Lalu di sini kita pilih yang IC 304. Oke. Sama ya, IC 304. Kita cek density-nya apakah sama 8.000 kilogram per meter kubik. Ya, cara ngeceknya adalah di sini. Jika kita sudah memilih IC 304, maka kita perlu mengecek juga memastikan bahwa apakah mass density-nya sudah benar. Kita cek di sini ya. Ini ada mass density, nilainya 8.000 kg per meter kubik. Nah, jika sama, kita perlu apply. Klik apply. Setelah itu kita mengarah ke sini. Yang awalnya materialnya tadi tidak terdefinisikan, sekarang sudah terdefinisikan ya. Di sini sudah masuk materialnya menggunakan IC 304. Nah, jika sudah kita close. Klik. Nah, jika sudah tampilannya akan berubah ya, seperti ini ya. Oke. Jika sudah kita tahap terakhir adalah ngecek ininya ya, masanya berapa. Dengan cara kita pilih evaluate. Setelah itu kita pilih mass properties. Nah, di sini hasilnya adalah 2962,54 gram. Kita cek ya dengan jawaban yang ada di kunci jawaban dari soalnya ya. 2962,54. Di sini 2962,54 tepat ya, tidak ada selisih sedikit pun. Sama ya, di sini 2962,54,
Di sini juga sama ya, 2962,54 gram. Nah, jika sudah, soal yang pertama ini sudah selesai ya. Yang ini ya, nilai variabel A, B, C-nya yang pertama ini. Nah, coba kita masukkan nilai variabel yang lain ya. Jika A-nya diganti 48, B-nya 9, dan juga C-nya 43 derajat. Apakah massa yang kita dapatkan sama seperti kunci jawaban? Mari kita coba. Nah, di sini kita perlu menggantinya ya. Ke equation ini kita klik kanan, lalu kita pilih manage equation. Lalu di sini global variabelnya kita ganti ya nilainya. Yang A semula 56, lalu diganti 48. Lalu yang B 9 dan C 43. Seperti ini ya. Jika sudah, kita oke. Nah, maka 3D-nya otomatis berubah. Bentuknya akan berubah mengikuti dimensi dari equation tersebut. Nah, disitulah powerful-nya equation. Jadi, jika kita mendapatkan soal CSWA seperti ini, alangkah baiknya kita menggunakan fitur equation supaya ketika kita mengganti nilai variabel tersebut, maka kita tidak perlu menghitung ulang, kita cukup memasukkan nilai variabel-variabel tersebut. Nanti sistem akan otomatis mengkalkulasi gitu atau menghitung secara otomatis ya. Nah, jika sudah, kita coba cek masanya apakah sama, yaitu 1933,33 gram. Kita buka di sini. Kita pilih mass properties, lalu kita cek di sini ya masanya. Yang kita dapatkan adalah sama ya, 1933,33 gram. Persis. Lalu kita coba kita ganti variabel yang ketiga ya ini. Konfigurasi yang ketiga dengan variabel nilai A, B, C-nya seperti ini. Kita ganti, kita cek apakah sama juga. Caranya sama ya, seperti ini. Lalu A-nya diganti 82. Lalu B-nya 13,5. Lalu C-nya 24,5. 24,5. Nah, jika sudah, kita oke. Kita lihat, nah 3D-nya otomatis berubah ya, seperti ini. Lalu coba kita cek masanya. Apakah sama? 5024,75. Hasilnya sama ya, 5024,75. Nah, itulah ya, itulah fungsi atau kegunaan dari fitur equation yang sebelumnya juga sudah saya sampaikan. Semoga bagi teman-teman yang akan mengikuti sertifikasi CSWA dari SolidWorks, yang mana jika menemukan soal yang serupa meskipun bentuknya berbeda, tapi kalau misalkan memang metode pengerjaannya sama seperti ini, yang mana itu dalam satu soal dia memiliki 3 konfigurasi variabel yang berbeda. Nah, maka teman-teman alangkah baiknya menggunakan atau memanfaatkan fitur equation yang ada di SolidWorks agar teman-teman tidak membuang waktu yang cukup lama dalam mengganti atau memodifikasi nilai dari masing-masing variabelnya, dan juga akurasi dari hasilnya. Jika memang 3D-nya di awal itu yang pertama adalah benar, maka seharusnya untuk konfigurasi nilai variabel yang berikutnya itu harusnya akan benar juga ya, insya Allah. Baik, sampai di sini materi pembahasan CSWA khususnya di bagian section F problem 4. Semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa kembali, semoga dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.